Melanjutkan video kita yang kemarin. Di sini kita masih tetap bermain di file HTML. Buka aplikasi code editor kita. Saya mengingatkan lagi, bahwa video ini ditujukan untuk beginner, bukan untuk profesional. Bagi teman-teman yang sudah paham, silahkan di-skip saja. Sekarang kita buat file HTML baru. Pilih simpan sebagai. Lalu cari folder kita yang kemarin, yang namanya belajar JavaScript. Biar nantinya, kita lebih mudah menemukan folder, kita dapat menggunakan fitur bookmark. Agar mudah mencari lokasi foldernya, pilih ikon bintang di atas kanan. Pilih simpan sebagai. Masukkan nama berkasnya. Belajar 2. Lalu, untuk ekstensinya ketik HTML. Dan OK. Sekarang kita mulai. Seperti biasa, kita buat tag HTML-nya terlebih dahulu. Kemudian, buat elemen head. Lalu, disusul elemen body. Lagi-lagi, saya buat titel halaman ini dengan nama saya sendiri. Sarnubi. Nah, sekarang kita bermain di dalam body saja. Di sini, saya ingin membuat H1 tampil tepat di tengah halaman. Caranya, kita buat dulu elemen center. Di dalam elemen center inilah, kita bikin elemen H1. Belajar HTML2. Coba kita lihat dulu. Yap, caption H1 berada di tengah-tengah halaman. Nah, caption yang berada di dalam elemen center itu, akan tampil tepat di tengah-tengah halaman. Oke, kembali ke jendela kode. Sekarang, kita coba membuat tulisan dengan penomoran otomatis. Seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh di sini, kita menggunakan tag OL. Lalu, di dalam elemen all ini, kita buat elemen LI. Misalnya di sini saya tulis. Ini tag li di dalam all. Coba kita play dulu. Nah, tulisan, ini tag li di dalam all. Diberikan penomoran secara otomatis. Dan sekarang, kita copy saja. Saya coba blok, teks elemen li. Lalu kita copy. Kemudian, kita paste di bawahnya. Dipaste lagi di bawahnya. Lagi. Yak, terlihat berantakan. Coba kita rapikan dulu. Pilih menu titik 3, di pojok. Pilih format. Yaps, sekarang sintaksnya sudah tersusun rapi. Dengan begini jadi lebih enak ngodingnya. Jangan lupa menyimpan. Dan kita coba. Yak, semua teks item li di dalam elemen all, diberikan penomoran otomatis. Di dalam aplikasi-aplikasi catatan di Android, banyak yang menggunakan fitur pembuatan nomor otomatis seperti ini. Sekarang, biar saya jelaskan dulu. Elemen ordered list atau ditulis all saja. OL ini adalah sebuah elemen HTML, yang digunakan untuk membuat daftar terurut, yaitu dengan pemberian nomor otomatis. Sementara elemen li adalah list daftarnya. Jadi, list item yang ada di dalam elemen all, akan diberi nomor dari 1 sampai seterusnya. Kalau all membuat daftar li menjadi terurut, sekarang, kita coba buat daftar li tidak terurut. Maksudnya tidak ada penomoran. Elemen yang bisa kita gunakan, yaitu unordered list, atau kita tulis saja, UL.
Lalu di dalam elemen UL, kita buat elemen LI. Kemudian, di dalam elemen LI, kita isi teks. Ini tag LI di dalam UL. Dan sekarang, kita lihat hasilnya. Ingat, jangan lupa di-save dulu. Oke, hasilnya. Teks. Ini tag LI di dalam UL. Tidak diberi nomor, cuma dikasih pentol saja. Nah, sekarang, kita blok elemen LI, dan kita copy. Lalu kita tempel di bawahnya. Dan, untuk merapikan tata letak tampilan kode kita, pilih format lagi. Loh kok begini? Tunggu dulu, kode ini berada dalam satu baris. Seharusnya kita membuat kode itu, di baris-baris yang lain. Lihat nomor baris, di samping. Jadi kita enter saja, jarak antara elemen LI-nya. Nah, sekarang baru terlihat rapi. Oke, kita coba lagi. Yak, beginilah hasilnya. Banyak aplikasi catatan di Android, yang menggunakan format daftar seperti ini. Nanti, pada kesempatan lain, kita buat aplikasi catatan untuk Android, atau Windows menggunakan bahasa JavaScript. Tapi sebelumnya, kita harus memiliki pemahaman tentang JavaScript. Dan di sini, kita mulai berkenalan dengan skripnya. Oke, langsung saja. Elemen LI di sini saya hapus dulu. Sisain sedikit saja, jaga-jaga kalau lupa. Sekarang, kita mulai dari membuat input tipe teks. Seperti yang kita bahas, di video sebelumnya. Untuk name dan ID-nya, saya isi, txt1. Ingat, ID dan name satu type boleh sama. Tapi tidak boleh sama dengan type yang lain. Artinya ID setiap type harus berbeda-beda. Mereka harus punya ID-nya sendiri-sendiri. Kalau value E, ini adalah nilai, atau sebut saja tulisan yang ada di dalam input teks. Di sini, saya masukkan value-nya, ini teks 1. Coba kita play dulu. Yak, mudah dimengertikan. Value adalah isi di dalam text box yang tampil di halaman. Nah, sekarang kita buat elemen script, untuk menulis fungsi-fungsi kode. Tanda kurang dari, S, C, R, I, P, T, script, lalu tutup kurung lancip. Seperti biasa, tag penutup elemen muncul otomatis. Ingat, elemen scriptnya, berada di atas tag penutup body. Di dalam elemen script ini, kita mengetikkan kode. Contoh di sini, kita coba. A, L, E, R, T. Alert, diikuti buka kurung. Di dalam kurung ini, kita ketik. T, X, T, 1, titik. Va, lu, E. Alert atau alert adalah sebuah jendela pesan, yang biasa muncul pada halaman web. Sementara, kode di dalam kurungnya adalah pesan yang akan ditampilkan oleh alert tersebut. Artinya, alert akan menampilkan pesan berisi teks 1 titik value. Kita tes dulu. Yap, alert langsung muncul. Dan isi pesannya adalah value dari txt1. Yaitu, ini teks 1. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Ketika halaman webnya dibuka, alertnya muncul terlebih dahulu secara otomatis. Itu karena, kita tidak memberitahu, kapan alertnya harus muncul. Baiklah, sekarang kita coba buat input button, di atas elemen script. Name dan ID-nya kita buat, B, T, N, 1. Sementara value-nya, button 1. Lalu di samping atribut value itu, kita tambahkan atribut baru, bernama, onClick. Kemudian, sama dengan, lalu tanda kutip 2. Di dalam petik 2 ini kita isi sebuah function,
Pesan, buka tutup kurung. Maksudnya, atribut value pada button, sama seperti pada type text, yaitu, tulisan atau caption yang tampil di halaman. Sementara atribut onClick, adalah sebuah perintah, ketika tombol itu diklik. Pada contoh di sini, kita memasang sebuah function pesan. Itu artinya, ketika tombol yang ber-ID button 1, diklik atau disentuh. Maka perintahnya adalah, mengaktifkan function pesan. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu function pesan? Jika kalian belum tahu, sama. Saya juga belum tahu, apa isi dari function pesan itu. Untuk itu, mari kita buat dulu function pesannya. Kita buat functionnya, di dalam elemen script. Kita hapus dulu, alert ini. Lalu ketikkan function pesan. Fun, C, T, I, function, function. P, E, P, S, A, N, pesan. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal, lalu enter. Tutup kurung kurawalnya muncul otomatis. Sudah menjadi khas untuk sintaks JavaScript, menggunakan kurung kurawal, dalam penulisan kode. Di dalam kurung kurawal inilah, kita membuat isi dari function pesan itu. Nah, semua yang kita tulis di sinilah yang disebut dengan function pesan. Sekarang, coba kita isi dengan alert, buka kurung, lalu petik 2. Di dalam petik ini kita tulis, nama saya spasi. Lalu, di samping petik 2 itu, ketikkan tanda plus, dan txt1.value. Ketika tombol button 1, disentuh atau diklik, atribut onClick akan menjalankan function pesan. Yang artinya, akan muncul jendela pesan dengan teks nama saya, dan diikuti value dari teks 1. Untuk membuktikannya, mari kita coba. Sebelum saya mengklik button 1, saya ganti dulu, value dari teks 1. Saya isi dengan nama saya sendiri. Dan hasilnya, alert tampil dengan pesan, nama saya dan value-nya txt1. Sangat mudah bukan? Begitulah kira-kira, yang disebut dengan function. Nah, sekarang, kita coba jendela lain, yang biasa tampil di web. Yaitu prompt. Kalau alert, hanya menampilkan pesan saja. Sementara prompt, adalah sebuah jendela interaktif, yang mengizinkan pengguna memberikan masukan. Di atas function pesan kita ketikkan prompt, prompt, lalu buka kurung. Terus petik 2. Di dalam petik ini kita isi captionnya. Di sini saya isi. Masukkan nama Anda. Saya save dulu. Dan kita lihat. Yap, promptnya muncul otomatis. Di sini tertulis, masukkan nama Anda. Lalu ada input teks, tempat user memasukkan namanya, dan ada dua button, button OK dan cancel. Ketika kita mengisi prompt ini, tidak akan terjadi apa-apa. Karena belum ada kode perintahnya. Nah, sekarang, saya ingin ketika kita menekan tombol OK, isian pada prompt ini akan pindah ke dalam txt1. Yap, pada contoh ini, kita ketik saja di samping kode promptnya. txt1.value, sama dengan. Dengan demikian, sintaksnya menjadi txt1value sama dengan, prompt masukkan nama Anda. Itu artinya, value dari txt1 adalah, apa yang diisi di dalam prompt. Dan kita coba lagi. Isi prompt dengan nama Anda. Lalu pilih OK. Nah, sangat mudah bukan? Jadi, siapa bilang, ngoding JavaScript itu sulit? Jangan lupa menyimpan, setelah ngetik kode, atau sebelum play.
Di sesi terakhir video ini, kita coba menggunakan operator matematika, yaitu tambah, kurang kali dan bagi. Sekarang, kita hapus dulu skrip dan input type-nya. Kalau kalian tidak menghapusnya, tidak apa-apa. Tapi ingat, ID setiap type tidak boleh sama. Di sini saya buat baru lagi. Input type-nya. Input type teks yang pertama. Name dan ID-nya saya buat, TXT1. Value-nya, saya kosongkan saja. Kemudian saya buat lagi, input type text, yang kedua. Name dan ID-nya, TXT2. Value-nya dikosongin juga. Lalu input type button. Name dan ID-nya, BTN1. Value-nya, tambah. Di sampingnya, kita buat atribut baru yaitu onClick. Spasi, onClick, sama dengan, petik 2, function tambah, lalu buka tutup kurung. Jadi, di sini ada dua input type text, dan satu input type button. Kita lihat dulu tampilannya. Yap, terlihat terlalu rapat. Coba kita bikin baris dulu di antara input type-nya. Setelah elemen input type text yang pertama, enter. Kita selipkan elemen, BR, atau baris baru. Saya blok elemen BR-nya, lalu copy. Tempel di sampingnya. Kemudian di antara, type text kedua dan button, kita selipkan juga dua buah elemen BR. Coba cek tampilannya. Mantap, antara input type ada baris baru. Di bawah button, kita buat elemen script. Ingat, elemen script ditulis di atas penutup elemen body, biar kode scriptnya dapat berjalan dengan baik. Di dalam elemen script ini, kita buat function tambah, yang nanti akan dipanggil oleh BTN1. Function tambah buka tutup kurung, lalu buka kurawal dan enter. Di dalam kurung kurawal ini, kita buat kode dari function tambah. Sederhana saja, kita coba pakai alert lagi. Alert buka kurung. Di dalam kurungnya, txt1.value, tanda tambah, txt2.value, dan tutup kurung. Dari kode ini. Berarti, saat function tambah dipanggil, alert akan menampilkan, pesan berisi hasil dari rumus, txt1 value ditambah txt2 value. Simpan dulu. Dan kita go. Tes, masukkan angka 4 pada txt1. Masukkan angka 5 pada txt2. Dan klik button tambah. Dan alert pun tampil. Ternyata jawabannya adalah 45. Oke. Kita berharap, jawaban dari 4 ditambah 5 adalah 9. Mengapa bisa begini? Sederhananya, di dalam bahasa pemrograman, ada istilah tipe data. Ada tipe data string atau teks, ada tipe data number atau integer, double, single, float dan lain-lain. Nah, value di dalam input type text adalah data dengan tipe strings atau teks. Data itu berisi huruf, angka, dan karakter-karakter yang ada di keyboard. Jadi, jika kita menambah tipe teks dengan tipe teks maka hasilnya penggabungan dua tipe teks. Berbeda, jika kita menambah data tipe number. Number ditambah number jawabannya, penjumlahan nilai dari dua tipe number itu. Dengan demikian, jelas sudah, bahwa 4 ditambah 5 sama dengan 4 dan 5. Itu bukanlah sebuah kesalahan, karena dua angka tersebut bertipe string. Artinya, jika kita ingin membuat kalkulator, kita harus mengkonversinya ke number terlebih dahulu, sebelum melakukan operasi matematika. Oke,
Kita hapus dulu alertnya. Lalu kita buat satu input type text lagi. Di bawah input button. Di sini saya bikin elemen BR 2 buah, biar tampilnya, jarak antara button dan input text, ada baris kosong. Pada input type text ketiga ini, name dan ID-nya, txt hasil. Tanpa spasi, dan huruf hanya caps lock. Value-nya saya kosongin. Dan di samping value kita buat atribut baru. Namanya, read only. Maksudnya, teks txt hasil ini bersifat hanya baca saja. Atau tidak bisa diketik. Nah, pada function tambah. Di dalam kurung kurawal ini kita buat rumus matematika. Ketik. Txt hasil, tunggu dulu, di dalam penulisan ID-nya tidak boleh salah. ID tidak boleh pakai spasi. Dan ingat, huruf besar dan kecil itu harus diikuti, tidak boleh berbeda dari ID aslinya. Beda caps lock saja, kodenya bisa-bisa tidak berfungsi. Txt hasil, titik, va, lu, lalu sama dengan. Di sini, kita menggunakan parse float, untuk mengkonversi teks string ke number bilangan desimal. Parse float, buka kurung. Di dalam kurung ini kita isi, apa yang mau kita konversi. Yaitu, txt1, titik, value, tutup kurung. Lalu tanda plus. Buat lagi, parse float, dalam kurungnya kita masukkan, txt2, titik, value. Nah, dari kode rumus ini, dengan mudah kita pahami bahwa value dari txt hasil sama dengan bilangan desimal dari value-nya txt1. Ditambah dengan value-nya txt2, yang sudah dikonversi ke desimal. Save dulu baru, play. Coba kita masukkan lagi. txt1 kita kasih 4. Lalu txt2, 5. Dan tambah. Yap, mantap. Hasilnya 9. Nah, coba kita ganti nilai txt1 dengan huruf-huruf. Lalu pilih tambah. Yap, hasilnya, none. Sangat jelas bukan, karena kita sudah mengkonversi teks menjadi number, menggunakan parse float. Jadi rumusnya, tidak berlaku lagi untuk penggabungan string. Parse float adalah sebuah function bawaan JavaScript, function ini digunakan untuk mengkonversi string atau teks menjadi sebuah number. Selain parse float ada juga parseIn. ParseIn juga merupakan function untuk mengubah string menjadi number. Bedanya parse float dengan parseIn adalah float membuat bilang pecahan desimal, sementara parseIn atau integer membuat bilang bulat. Oke, saya rasa ini sangat mudah dimengerti. Yang harus kita ingat adalah tipe data dari value input type, adalah string. Jadi kalau kita menambahnya, itu artinya menggabungkan value-nya, bukan menambah seperti operasi matematika. Nah, sekarang, kita coba mengganti rumusnya menjadi kali. Txt hasil sama dengan, txt1 dikali txt2. Tanda kali, di dalam bahasa pemrograman, ditulis pakai simbol bintang, atau asteris. Kita tes lagi. 3, dikali, 3, sama dengan mantap. Lalu, kita ganti lagi rumusnya. Txt hasil sama dengan txt1, dikurang txt2. Lalu go. Coba, 6, dikurang, 3, sama dengan, sip. Sekarang, kita ganti lagi rumusnya menjadi txt hasil, sama dengan, txt1 dibagi txt2. Tanda bagi di dalam bahasa pemrograman menggunakan garis miring. Simpan dulu. Lalu play. Coba, 9 dibagi 2 sama dengan.
Yap, hasilnya 4,5. Tidak perlu bingung, karena ini format angka English. Kalau format kita, pecahan desimal pakai delimiter koma. Nah, sekarang coba teman-teman, buat 3 button lagi, di atas input type text txt hasil. Jadi ada 4 button. ID-nya, btn 1, btn 2, btn 3 dan btn 4. Lalu, pada atribut onClick, isi dengan function. btn 1 function tambah, btn 2 function kurang, btn 3 function kali, dan btn 4 function bagi. Kemudian di dalam elemen script, buat 4 function. Function tambah, berisi rumus, txt hasil sama dengan, txt1 ditambah txt2. Function kurang, berisi rumus, teks hasil sama dengan, txt1 dikurang txt2. Function kali, berisi rumus, txt hasil sama dengan, txt1 dikali txt2. Dan function bagi, berisi rumus, txt hasil sama dengan, txt1 dibagi txt2.